Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang multikultural di berbagai negara. Multikultural di berbagai negara dapat dilihat dari pendidikannya. Yang pertama, pendidikan multikultural di Kanada. Di Kanada, hal ini terlihat pada tahun 1972 ketika didirikannya Direktorat Multikultural di dalam lingkungan Departemen Luar Negeri untuk memajukan cita-cita multikultural integrasi sosial dan hubungan positif antara. Upaya tersebut melahirkan Canadian Multiculturalism Act pada tahun 1988 yang isinya antara lain: pertama, alokasi dana untuk memajukan hubungan harmonis antaras. Yang kedua, memperluas saling pengertian kebudayaan yang berbeda. Ketiga, kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Dan keempat, pengembangan kebijakan multikultural di semua kantor pemerintah federal. Selanjutnya, Inggris. Di Inggris, multikultural terlihat pada tahun 1968 sejak didirikannya Select Committee on Race, Relation and Immigration atau SCRRI yang bertugas meninjau kebijakan imigran. Kesempatan ini digunakan oleh kaum imigran terutama dari Hindia Barat dan Asia untuk mengetengahkan permasalahannya. Hasil SCRRI tersebut yakni bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, pergantian istilah imigran dengan masyarakat multirasia. Yang ketiga, menuntut pendidikan yang lebih baik, meminta untuk memenuhi tuntutan National Union of Teachers akan adanya pendidikan yang dibutuhkan masyarakat multirasial, dan merumuskan bahwa pengertian seperti imigran asimilasi, pluralisme dapat digunakan untuk menggambarkan hal yang sama. Selanjutnya, Amerika Serikat. Pendidikan di Amerika Serikat mulanya dibatasi pada imigran berkulit putih. Sejak didirikannya sekolah rendah pertama tahun 1633 oleh imigran Belanda dan didirikannya Universitas Harvard di Cambridge, Boston tahun 1636, tahun 1934 dikeluarkannya Undang-Undang Indian Reservation Act di daerah reservasi Indian. Tujuan utama pendidikan multikultural di Amerika Serikat adalah untuk merealisasikan nilai demokrasi yang ditandai oleh kesamaan hak dan keadilan sosial dalam mendidik beragam siswa. Selanjutnya, pendidikan multikultural di Australia. Australia tidak dapat menahan masuknya orang asing, sehingga dia tidak dapat menutup ekonominya bagi bangsa-bangsa Asia dan Pasifik. Karena imigran dari kedua benua itu masuk dengan jumlah dan waktu yang sangat cepat, akibatnya Australia mengubah kebijakannya dari White Australia Policy in Multicultural Policy. Dampak dari perubahan itu membuat orang aborigin meningkatkan kepercayaan dirinya. Selanjutnya, pendidikan multikultural di beberapa negara Asia. Yang pertama adalah Cina. Cina menerapkan kebijakan khusus untuk melindungi kaum minoritas. Cina menempuh kebijakan itu karena tidak bisa mengelak dari praktek multikultural di negaranya. Selanjutnya, Malaysia. Malaysia merupakan tipikal bangsa dengan multietnik di Asia. Malaysia telah mengadopsi kebijakan asimilasi melalui kebijakan Bumi Putra Policy. Jadi, terdapat pembagian fasilitas kepada kaum Bumi Putra. Tetapi sejak perkembangan ekonomi internasional berubah semakin cepat, lahir kecenderungan baru ke arah pluralisme budaya. Sekian, saya Rizky Amalia dari Pendidikan Sosiologi 2019, Universitas Pendidikan Indonesia.